Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Tullah wa talibat, kami kelas 11 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita. Nah, kita sampai sekarang di masail ya, di pokok-pokok pembahasan dari bab kelima. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fihi masail al-ula. Pokok pembahasan yang pertama adalah anna da'wata ila ilallahi tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dakwah mengajak manusia kepada Allah ini merupakan jalannya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diambil dari ayat ya. Jelas sekali ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Taib. Kemudian pokok pembahasan kedua, atsaniyah at-tanbihu 'alal ikhlas. Di bab ini kita bisa mengambil pelajaran pentingnya ikhlas. Li'anna katsiran minan nasi law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsih. Ini penting sekali. Ya, karena kalau kita berbicara masalah dakwah, ini kan wajib ikhlas ini tadi ya. Diperingatkan di sini. Karena kebanyakan manusia kalau mereka mengajak kepada kebenaran, maka ternyata bisa jadi sesungguhnya mengajak kepada dirinya, mengajak untuk mengikuti dirinya, bukan mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti agama Allah. Tetapi kalau cocok sama dirinya, ya dia puji-puji, dia senangi. Kalau tidak cocok, wah bukan, tidak berhak atasnya kebaikan pula. Masya Allah, ini hati-hati. Dan inilah yang diistilahkan oleh ya para ulama juga yang disebut dengan hizbiyah ya. Jadi hizbi itu artinya menyeru kepada kelompoknya, golongannya, atau pada dirinya ya, dan menganggap standar kebenarannya itu adalah dirinya. Nah, ini fatal ya, padahal standar kebenaran itu adalah maqala Allah wa maqala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan Rasul, itulah dalil ya, yang harus diikuti. Itu standar kebenarannya, bukan kepada dirinya. Baik, maka kita pun juga begitu. Kalau jadi dai, kita harus koreksi, kita ini benar nggak sesuai Al-Quran dan Sunnah enggak ya. Kalau benar sesuai Quran dan Sunnah, lanjut. Nah, kalau ternyata salah, ternyata kita itu ngajak pada diri sendiri, atau bahkan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, nah itu segera bertobat ya, karena ketergelinciran ya, dalam masalah agama, dalam masalah bid'ah ya, itu sangat membahayakan ya. Bahkan ya para ulama menjadikan dalil diantaranya adalah ayat yang di akhir-akhir surat Al-Kahfi ya, bahwa ya pelaku bid'ah itu tidak sadar kalau dia salah ya. Nah, maka kata Allah, qul hal unabbiukum ya, maukah kalian kukabarkan ya dengan bil akhsarina a'mala ya, dengan orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa? Yaitu orang-orang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, mereka yang sesat usahanya di dunia, perjuangannya di dunia itu salah, tapi mereka mengira apa yang mereka lakukan di dunia itu adalah sebaik-baik perbuatan. Nah, itulah bahaya bid'ah. Maka di sini tanbih akan pentingnya ikhlas ini, menyeru kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada golongannya. Dan hati-hati dari yang namanya bid'ah. 3. Annal basirata minal faraid. Bahwa yang namanya basirah ya, ini merupakan hal yang wajib dalam dakwah itu ya. Jadi tidak boleh orang mengajak di atas, orang mengajak tidak kepada tanpa ilmu, tanpa dalil, tidak boleh. Orang hanya ceramah ibaratnya tanpa dalil, tanpa ini, pokoknya pintar ngomong, pintar retorika, ini nggak boleh ya, dan yang semisal. Keempat, min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbati. Di antara dalil akan bagusnya tauhid ya, atau di antara petunjuk yang menunjukkan akan keindahan tauhid ya, adalah tauhid itu
Ya, jika orang melaksanakan tauhid begitu, tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah, pasti akan membawa dia untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala celaan, segala sifat kejelekan. Ya. Jadi kalau ibaratnya kita menegakkan tauhid, pastilah kita benar dalam menyucikan Allah. Tapi kalau tauhidnya salah, lah itu justru bisa melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kelima, anna min kubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Di antara bentuk yang menunjukkan jeleknya syirik, yaitu syirik itu merupakan pencelaan bagi Allah. Ya. Jadi ibaratnya begini, kalau simpelnya aja, contoh simpelnya, kita siapapun lah kalau ditanya siapa yang menguasai alam semesta, Allah. Tapi ketika ada orang syirik, dia mengatakan, oh yang menguasai gunung Merapi ini bukan Allah ini, tapi ada penguasanya tertentu. Nah, ini berarti kan alam semesta kecuali gunung Merapi, kan tidak boleh seperti itu. Nanti juga sama, yang mengklaim di pantai selatan itu ada penguasanya juga sama. Semua alam semesta yang bikin itu Allah. Nah, tapi yang menguasai pantai selatan fulanah misalkan. Nah, ini namanya dia melecehkan Allah. Masa Allah nggak menguasai pantai selatan, kan begitu. Jadi orang syirik itu seperti itu keadaannya. Pasti mereka jatuh dalam pencelaan pada Allah Ta'ala. Yang keenam, ya, ini nanti ada penjelasannya. Keenam, wahiyya min ahammiha, yang ini nanti adalah termasuk yang paling pentingnya, ya, adalah ibadul muslim anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Ya, kita permasalahan penting yang ada di bab ini, ya, adalah ini, menjauhkan seorang muslim dari para pelaku kesyirikan. Ya, la yasiru minhum, jangan sampai, ya, berbuat seperti mereka, bergaul dan mendekat-dekat dengan orang-orang yang berbuat syirik. Walau lam yusyrik, walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi, ya, dalam ayat yang pertama yang ada di bab ini kan jelas sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Lanjutan dari ayat ini, ya, Allah mengatakan, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku, kata Nabi Muhammad, ya, kata Allah menyuruh untuk Nabi Muhammad mengatakannya, tidaklah termasuk dari golongan orang-orang musyrikin. Nah, dari ini, ya, ditegaskan oleh Syekh Utsaimin di sini bahwa seorang muslim itu harus menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Gampangnya begitu. Tidak boleh hanya dia itu pokoknya nggak berbuat aja, tapi dia temannya, ya, atau mungkin dia akrab dengan orang-orang yang berbuat syirik dan sebagainya. Ya, makanya kalau saya kadang di kelas itu kan nyinggungnya, kadang kita nggak boleh senang sama orang-orang Korea misalkan. Lah kenapa? Karena mereka pelaku kesyirikan. Ya, pelaku kesyirikan yang parah, ya, di Korea dan Jepang itu parah sekali. Nah ini kita harus berlepas diri dari perbuatannya dan orangnya, gitu loh gampangnya. Ya, ini ditambahkan Syekh Utsaimin di sini, beliau menjelaskan, idza lam yatabarra minal musyrikina sara minhum. Kalau seorang muslim tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikin, nah, bisa jadi termasuk golongan mereka. Walau lam yusyrik, walaupun tidak berbuat kesyirikan. Fa inna min aqidati tauhid al bara'ata minasyirki, karena sesungguhnya termasuk kewajiban, ya, tuntutan dari akidah tauhid itu adalah berlepas diri dari kesyirikan. Wa haqiqatul bara'ati minasyirki wa ahlihi bayanu butlani dinihim, dan lihat ini, hakikat berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi yang dia harus berlepas diri darinya itu ada dua, syiriknya itu sendiri dan pelakunya. Apa yang harus dilakukan kalau dia mengatakan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya ini? Bayanu butlani dinihim. Pertama, dia harus menjelaskan kebatilan agama kesyirikan, agama pelaku-pelaku kesyirikan itu. Faman sakanahum dunal bara'ati min dinihim faqad sara minhum. Maka siapa yang tenang dengan mereka tanpa berlepas diri dari agama mereka, maka sungguh dia telah menjadi seperti mereka. Walau lam yusyrik, walaupun dia tidak melakukan
kesyirikan, masya Allah. Ya, ini contoh gampangnya begini nih, contoh gampang ya. Ada seorang ya, misalkan dia karena ikut politik ya, ini kita ambilkan tokoh politik, ya dia punya teman akrab pelaku kesyirikan, ya dukun bahkan. Ya, tapi diajak dia pokoknya diajak berjuang, dijadikan barisannya. Kenapa? Karena dia dukunnya ini punya pengaruh dan sebagainya, pintar ngomong, bahkan pintar ngobati katanya dan sebagainya. Nah, kalau kita kembali ke pelakunya ini, kalau dia muslim, orang yang baik, tidak boleh dia berbuat seperti ini. Tidak boleh dia akrab-akrab dengan dukun seperti ini. Seharusnya dia lepaskan ini semua, walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Karena tidaklah mungkin bersatu antara tauhid dan syirik. Paham ini? Taib. Ya, inilah hakikat berlepas dirinya, dan dia seharusnya orang ini mengatakan, oh agamamu tuh salah, perbuatanmu tuh syirik dan seterusnya, sehingga dia mengingkarinya dengan jelas dan dia menjauhinya. Kalau kamu begitu terus, udah kamu apa? Aku nggak akan berteman sama kamu lagi. Harusnya begitu, paham? Ya, jadi itulah namanya berlepas diri dari kesyirikan. Kita sendiri diberi contoh ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, berdasarkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim ya dengan tegas bapaknya sendiri ya, yang qaddar Allah adalah pematung terbaik ya, di daerahnya saat itu. Nabi Ibrahim berlepas diri darinya karena memang itulah tuntutan dari tauhid ya. Tapi mungkin sampai sini dulu, 6 dulu, insya Allah kita sambung pada pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.